Langit siang itu terasa lebih terik dari biasanya. Di halaman SMA Negeri 5, puluhan siswa berhamburan keluar gerbang setelah pengumuman kelulusan. Tawa, pelukan, dan teriakan memenuhi udara. Beberapa bahkan sudah sibuk berfoto sambil memamerkan kertas kelulusan mereka. "Dim, sini foto dulu." Seorang teman melambaikan tangan. Dimas tersenyum tipis. Dia lalu menghampiri teman-temannya lalu berfoto bersama. "Abis ini kita mau ke rumah Yudi, ibunya udah siapin ayam buat kita bakar." Dimas menggeleng. "Sorry gak ikutan." "Kenapa? Mau nemuin gebetan ya?" Ledek salah seorang teman. Dimas hanya nyengir kaku. "Mau kerja." Dia lalu melambaikan tangan singkat sebelum menjauh pergi. Sekilas Dimas melirik dari balik pundak halaman sekolah yang selama 3 tahun menjadi bagian hidupnya. Begitu banyak kenangan, begitu banyak cerita. Wajah teman-teman seangkatannya pun terekam di benak Dimas. Mereka masih asyik merayakan kelulusan, sambil bersenda gurau, berfoto bersama, bahkan ada yang mencoret-coret baju. Seolah tidak ada yang perlu dikhawatirkan, tidak ada yang perlu diurus, tidak ada yang perlu dilakukan. Sebersit rasa iri hinggap di dada Dimas, membayangkan betapa mudah kehidupan mereka, betapa jelas jejak mereka menuju masa depan. Sedangkan dirinya, Dimas menggelengkan kepala, menyingkirkan pemikiran atau perasaan apapun yang tadi sempat singgah. Dia tidak punya waktu untuk itu. Kenyataan hidupnya sudah jelas. Sejelas langkah yang bergegas menuju tempatnya mendapatkan penghidupan. Suara semprotan air dan mesin kompresor menyambutnya. Tempat cuci mobil itu berdiri di pinggir jalan besar. Tidak terlalu ramai, tapi cukup untuk membuat Dimas mendapatkan uang. "Wah, yang baru lulus nih," sapa salah satu pekerja. "Traktir," ucap yang lain. "Yang lulus siapa, yang minta traktir siapa?" keluh Dimas. Mereka tertawa. Dimas pun tersenyum kecil, lalu bergegas mengganti seragam dengan kaos sederhana. Tak lama kemudian, Dimas berjongkok membersihkan velg mobil pelanggan. Tangannya bergerak otomatis. Dia sudah terlalu sering melakukan pekerjaan itu. Saat mengangkat kepala, pandangannya mengarah ke bangunan di sebelah. Bengkel motor. Seperti biasa, beberapa motor terparkir. Seorang mekanik sedang membongkar mesin. Dan seperti biasa pula, Dimas tanpa sadar memperhatikan. Bukan karena tidak ada kerjaan, dia memang suka melihatnya. Suka memperhatikan bagaimana sesuatu yang rusak dibongkar, diperbaiki, lalu hidup kembali. Ngintip lagi. Suara berat membuat Dimas menoleh. Pak Darto, mekanik senior yang sudah bekerja di bengkel itu bertahun-tahun. Dimas menyengir. "Mesinnya dibongkar total, Pak." Pak Darto mengangguk. Dia lalu melanjutkan pekerjaannya. Namun beberapa menit kemudian dia memanggil. "Sini." Dimas mendekat. Pak Darto menunjuk beberapa komponen mesin, menjelaskan fungsinya satu persatu. Dimas mendengarkan dengan serius, seperti murid yang sedang menerima pelajaran penting. "Kalau kamu tertarik, kenapa nggak kuliah teknik mesin?" tanya Pak Darto tiba-tiba. Dimas terdiam,
lalu tertawa kecil. Kalau ada uangnya, Pak. Pak Darto ikut diam. Tidak ada yang melanjutkan pembicaraan itu karena mereka sama-sama tahu jawabannya. Menjelang jam 9 malam, Dimas menerima upah hariannya. Tidak banyak, tapi cukup untuk membeli beras dan lauk. Ia memasukkan uang itu ke dompet lusuhnya, lalu berjalan pulang. Gang menuju kontrakannya sempit. Di beberapa titik bahkan hanya cukup dilewati satu motor. Beberapa ibu duduk mengobrol di depan sebuah warung kecil, sedangkan ada anak kecil yang masih berlarian menggiring bola plastik. Bahkan dia melewati seorang bapak bertelanjang dada yang sedang asik merokok. Dimas sudah hafal semuanya. Ia tinggal di sana sejak ayahnya meninggal 6 tahun lalu. Dulu mereka punya rumah kecil sendiri. Tidak bagus, tapi milik sendiri. Setelah ayah pergi dan keadaan memburuk, rumah itu dijual untuk menutup berbagai kebutuhan. Sejak saat itu mereka berpindah-pindah kontrakan sampai akhirnya menetap di petak kecil yang sekarang. Dari kejauhan, Dimas melihat sang nenek. Wanita tua itu sedang duduk di depan rumah. Karung besar tergeletak di sampingnya. Tumpukan kardus dan botol plastik memenuhi sebagian teras. Tangannya sibuk memilah satu persatu. Nenek mendongak, wajah tuanya langsung tersenyum. Dimas pun kemudian berjongkok dan membantu menyusun kardus. Nenek istirahat aja, ini aku yang beresin. Nenek tersenyum lemah. Nenek masih bisa. Meski usianya sudah lewat 60 tahun, ia masih memulung kardus dan botol bekas setiap hari. Bukan karena ingin, tapi karena harus. Dimas pun tidak memaksa. Dia lalu membantu mengikat kardus sebelum membawanya masuk ke dalam rumah. Dari dalam rumah terdengar suara musik, kencang, berulang-ulang. Dimas sudah tahu siapa pelakunya. Begitu masuk, ia mendapati adiknya berdiri di depan ponsel yang disandarkan pada tumpukan buku. Gadis kelas 2 SMA itu sedang fokus menggerakkan badannya mengikuti lagu. "Udah malam, berisik," pinta Dimas, tegas. Putri mengindahkan permintaan Dimas, seolah tidak ada orang lain di sana. "Putri, musiknya kecilin!" Dimas langsung menyambar handphone yang dia belikan sebagai hadiah ulang tahun. "Ih, apaan sih, Kak?" Putri memasang muka judes dan marah. Dia pun balik menyambar handphonenya dan melotot dengan mulut manyun kepada Dimas. "Joget-joget terus. Tuh, nilai ujianmu jelek kebanyakan joget." Putri menjejakkan lidah atas gerutuan Dimas. "Zaman sekarang tuh gak penting nilai ujian, gak bisa bikin kaya juga. Emang gak ada jaminan nilai bagus bikin kaya, tapi kamu bisa punya kesempatan untuk sekolah di tempat bagus." Putri bergumam sebal, lagi-lagi lidahnya berdecak. "Aku gak butuh sekolah bagus. Yang aku butuhin akunku banyak followernya dan bisa dapat endorse atau gift pas lagi live. Itu yang bikin kaya. Punya banyak duit." Dimas menatap lurus Putri yang sudah kembali asik dengan handphonenya. Udah, gak usah berantem," kata sang nenek menengahi. "Ayo kita makan, nenek masak sayur asam dan goreng ikan asin." Dimas selalu menghela nafas berat dan dalam.
menelan kata-kata yang sudah ada di ujung lidah. Dia kemudian mengikuti neneknya menuju dapur. Entah karena udara dingin, tubuh yang cukup lelah, atau karena masakan yang dihidangkan, membuat Dimas menyendok tambahan nasi ke piring. Padahal biasanya dia jarang makan banyak saat malam. Hal itu membuat neneknya tersenyum. Dia selalu senang jika masakannya dimakan dengan lahap. Tapi kemudian senyum itu lenyap saat memberi informasi. Tadi Pak RT datang. Dimas langsung menatap neneknya. Pak RT mau apa, Nek? Bibir sang nenek terkulum ragu sebelum berkata lirih. Katanya bulan depan kontrakan naik. Sendok di tangan Dimas berhenti. Hening sejenak. Hanya suara musik dari handphone Putri yang terdengar. Naik berapa? Tanya Dimas setelah beberapa saat. Nenek menyebutkan angka. Hening lagi. Tidak ada yang bersuara. Bahkan Putri mengecilkan volume handphonenya. Jumlah itu cukup besar bagi mereka. Tinggi banget, keluh Dimas. Di dalam kepalanya angka demi angka berputar tak beraturan. Penghasilannya, uang untuk makan, listrik dan pulsa, biaya sekolah Putri, dan sekarang sewa kontrakan yang baru. Iya, nenek juga udah protes, sebelah juga protes, tapi ya... Nenek kehilangan kata-kata sebelum kembali melanjutkan. Padahal kontrakannya dia banyak, gak cuma deret kita aja, tapi kayak orang yang gak punya uang. Besok aku coba ngomong sama Pak RT, siapa tahu ada keringanan buat kita. Nenek menatap Dimas dengan sorot mata penuh harap. Dia lalu mengangguk setuju. Amin, semoga aja hati Pak RT luluh dan gak naikin sewa kita. Amin. Dimas kembali menyantap makanan dengan rasa lapar yang sudah sepenuhnya hilang. Malam semakin larut, suasana di dalam maupun di luar kontrakan sunyi sepi. Hanya ada 1 atau 2 suara motor yang terdengar. Nenek sudah tidur, sedangkan Putri masih juga berkutat dengan handphonenya sambil tiduran. Dimas duduk sendirian di dekat pintu, menikmati semilir angin malam dari celah pintu yang sedikit terbuka. Meski lelah, tapi dia tidak bisa tidur. Pikirannya berkelana memikirkan hari ini. Lulus SMA berarti gugur sudah satu kewajiban yang harus dia bayar. Harusnya dia bisa bernafas lebih lega, tapi kabar dari Pak RT membuat perhitungannya meleset. Padahal ada sebuah mimpi yang ingin dia wujudkan. Pandangan Agung melayang pada tas sekolah lusuh yang tergeletak di bawah kipas angin tua. Kipas itu diberi oleh tetangga sebelah, dan setelah dibenarkan oleh mekanik kenalannya, benda itu bisa berfungsi lagi. Agung menggeser tubuhnya dan meraih tas itu, lalu dengan perlahan membuka resleting kecil, merogoh brosur yang sudah kusut lalu membaca dalam hati. Fakultas Teknik, program studi teknik mesin. Entah kapan dia mulai membayangkan, mulai mengharapkan, mulai bermimpi. Tapi dia cukup tahu diri. Sudah beberapa kali ia berpikir untuk membuang brosur itu, karena rasanya begitu menyakitkan mengetahui bahwa hal yang sangat diinginkan sungguh tak bisa digapai. Tapi selalu gagal, seolah tangannya menolak untuk melempar kertas itu ke tempat sampah.
Dimas pun kembali membaca satu persatu kata yang tertera di atas kertas. Membaca perlahan bagaikan sedang membaca mantra. Dadanya mengembang besar dengan sorot mata layu setelah huruf terakhir benaknya ucapkan. Dia lalu melipat brosur itu sebelum memasukkannya kembali ke dalam tas. Entah untuk apa dia terus menyimpannya, karena meski disimpan, tidak akan ada hal yang berubah. Kenyataan hidup tidak membawanya menuju isi brosur itu. Bersamaan dengan suara resleting kembali ditutup, terdengar suara langkah mendekat. Yang akhirnya berhenti di depan pintu kontrakan. Dimas menoleh, mengintip dari celah pintu siapa gerangan yang datang. Dahi Dimas mengernyit melihat sosok yang sangat dia kenali. Dia pun bangkit berdiri kemudian membuka pintu lebih lebar. "Mbak Dian?" Sapa Dimas, heran. Kakak perempuannya itu tersenyum dengan sorot mata sedih. Matanya sembab dan wajahnya tampak lelah. Sebelah tangannya menjinjing kantong plastik besar dan yang sebelah lagi memanggul tas yang terlihat penuh sesak. "Aku boleh tinggal di sini dulu?" kata Dian lemah. Dimas terhenyak kaget, dan meski belum paham apa yang sedang terjadi, Dimas memiringkan tubuh dan membuka pintu lebih lebar.